Bab 1651 Kera Unicorn. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan memblokir tinju Raja Pemakan Tulang yang terbakar. Pada saat ini, Fang Yu tidak dapat melihat bekas terbakar api, ekspresinya seperti biasa. Bone Eater, yang permukaan tubuhnya ditutupi oleh api, terkejut saat melihat pemandangan ini. Orang di depannya bahkan tidak takut dengan api 9 matahari yang telah dia tanam selama bertahun-tahun. Tidak, bukannya tidak takut. Itu adalah api 9 matahari, dan tidak ada cara untuk menyakiti orang ini. Sama seperti sekarang, tinjunya meledak ke depan, tetapi Fang Yu memblokirnya dengan tangan kanannya. Nyala api masih menyala, tetapi tidak bisa membakar telapak tangan Fang Yu. Mengapa demikian? Ini adalah api 9 matahari, api 9 matahari yang dipadatkannya dengan auranya sendiri, pembunuh terkuatnya. Fang Yu hanya memiliki daging dan darah, tetapi tidak takut dengan api. Ini tidak hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga tidak dapat dikenali lagi. Selain tidak takut api, kekuatan Fang Yu juga sangat menakutkan. Sebagai seorang raja, raja pemecah tulang, selain menguasai mantra-mantra ampuh, terutama menyukai latihan tubuh. Justru karena itulah fenomena langit dan bumi miliknya akan membentuk gambaran virtual kera unicorn. Ini ada hubungannya dengan cheat-nya untuk latihan tubuh. Di antara banyak raja, Raja Penghancur Tulang tidak berani mengatakan bahwa kekuatannya berada di peringkat terdepan, tetapi kekuatannya, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menempati peringkat 5 besar atau bahkan 3 besar. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia melakukan beberapa serangan fisik frontal, dan dia bahkan tidak bisa membuat Fang Yu mundur setengah langkah. Fenomena ini hanya bisa dijelaskan. Pria biasa di depannya ini, jauh lebih kuat dari dia. Menyadari hal ini, Raja Pengikis Tulang itu terkejut. Mata yang menatap Fang Yu penuh keterkejutan dan keraguan. Dia sedang memikirkan kekuatan mana yang akan mengirimkan kekuatan setingkat ini untuk menghadapinya. Siapa ini? Siapa itu? Yang terbaik adalah fokus pada pertarungan. Sebelum hasilnya ditentukan, adalah hal yang tabu untuk terganggu oleh hal lain. Saat ini, Fang Yu di depannya berkata dengan ringan. Begitu suara itu turun, Fang Yu mengangkat kaki kanannya, dan lututnya membentur perut Bone King. Wajah raja yang terkikis tulang berubah drastis, dan dia segera bereaksi, menggunakan lengan kirinya yang kuat sebagai pertahanan. Retakan, namun, dia meremehkan pukulan ringan Fang Yu. Tulang lengan kirinya remuk oleh lutut Fang Yu. Betapa hebatnya kekuatan ini. Raja Pemotong Tulang mendengus, dan tubuhnya bergerak mundur tanpa sadar. Tapi saat ini, betis Fang Yu di bawah lututnya terangkat dan menendang tepat di perut Raja Tulang. Boom! Terdengar suara teredam. Raja Tulang berteriak kesakitan, darah muncrat dari sudut mulutnya, dan terbang keluar lagi. Wow! Sosok Fang Yu berlari keluar seperti anak panah yang tajam, dan mengikutinya. Bone Eater mengalami sakit perut yang parah, tapi dia hanya bisa menahan rasa sakitnya, mencoba memblokir serangan berikutnya dari Lower Feather. Namun, kecepatan reaksinya jauh lebih kecil daripada kecepatan serangan Fang Yu. Wow, kecepatan Fang Yu sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangannya. Detik terakhir berada di sisi kiri Raja Letusan Tulang, namun saat berikutnya berada di sisi kanan. Ledakan, suara keras, Raja Tulang menjerit kesakitan lagi, hanya untuk merasakan sakit parah di pinggang bagian belakang. Tulang bagian dalam hancur total. Ledakan, sakit punggung bagian bawah belum kunjung hilang, dan ada rasa sakit yang menusuk di bahu kiri. Seluruh tulang bahu hancur. Apa? Raja Tulang berteriak, dan setiap bagian tubuhnya menderita pukulan fatal. Daogang Qi yang dia kembangkan melalui alam Daogang tidak sebaik selembar kertas kosong di depan Fang Yu. Jika kamu bisa berbicara dengan baik, aku akan berhenti. Jika kamu tidak mau bekerja sama, maka perlahan-lahan aku akan melukaimu. Suara tenang Fang Yu terdengar di telinga Raja Pemakan Tulang. Pada saat ini, hati Raja Pembusukan Tulang sangat terganggu. Tapi membiarkan dia memohon belas kasihan sama dengan membiarkan dia mati. Apa? Raja Pemotong Tulang meraung, dan dunia di belakangnya meledak dengan aura terkuat. Boom boom boom. Dunia berguncang, menyebabkan ledakan kebisingan. Mata kera langit bertanduk satu meledak dengan cahaya keemasan, dan dia secara spontan memulai, dan sepasang lengan yang sangat panjang terulur dan meraih Fang Yu. Wow,
Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di depan kera unicorn. Awalnya aku sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi jika kamu harus memaksaku, aku tidak bisa menahannya. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya ke arah kera unicorn di depannya. Kera unicorn membuka mulutnya lebar-lebar dan mengaum. Nafas alam surga dilepaskan sepenuhnya. Ledakan. Namun, sebelum kera langit unicorn dapat melakukan gerakan apapun, telapak tangan kiri Fang Yu meledak dengan energi magis yang menghancurkan. Ledakan. Seperti ledakan di udara, hukum yang kejam dapat menghancurkan kera unicorn di depan Anda. Dalam proses ini, seluruh dunia hukum hancur. Engah. Pemakan tulang di bawah mengeluarkan seteguk besar darah, dan meridian di tubuhnya pecah lapis demi lapis. Langit dan bumi terbentuk dengan sendirinya, sedangkan menghubungkan langit dan bumi, fondasinya tetap pada ketuhanan. Runtuhnya langit dan bumi sama dengan runtuhnya tubuh seseorang. Raja pemakan tulang bahkan tidak bisa berteriak, hampir pingsan di tempat, dan terjatuh. Dengan gerakan hati Fang Yu, kekuatan tak terlihat membungkus Raja letusan tulang dan membawanya ke puncak gunung di depan. Saat ini, puncak gunung aslinya telah runtuh hampir setengahnya. Namun kawasan di mana istana Bonebrea King berada hampir tidak bisa dipertahankan. Fang Yu membawa Raja Tulang ke Istana Tulang. Fang Yu terkejut saat melihat pemandangan di Istana Tulang. Darah mengalir ke sungai, dan ada tunggul serta jaringan tubuh yang rusak menumpuk seperti gunung. Bau darah meresap ke seluruh istana pengikisan tulang gelombang www.novelringan.com gelombang keheningan yang mematikan. Jelas sekali, rombongan prajurit yang bertugas menjaga istana Raja Korupsi Tulang semuanya tewas. Dermawan, Chen Qianan keluar dari mansion dan menginjak-injak darahnya. Ada banyak darah di wajah, tangan, dan pakaiannya. Ada senyuman tipis di wajah Chen Qianan, dan masih ada kegembiraan di matanya. Para prajurit ini ingin menyelamatkan Fran, tetapi mereka sangat berisik, jadi saya bunuh mereka semua, kata Chen Qianan. Nah, di mana Fran? Fang Yu bertanya. Di sini. Chen Qianan berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Wow, tubuh Fran langsung menembus lapisan dinding dan ditarik paksa keluar ruang dalam. Saat ini, Fran dipenuhi bekas luka dan sekarat. Chen Qianan memandang Raja Letusan Tulang yang melayang di udara dan berkata sambil tersenyum, kamu pantas menjadi seorang dermawan, jadi dia memenangkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja dengan begitu mudah. Untungnya, kamu dapat membunuh begitu banyak tentara elit di alam kembali ke alam pertama atau bahkan alam Gengdao dalam waktu singkat. Itu juga cukup kuat, kata Fang Yu. Prajurit kecil ini bukan apa-apa. Meskipun saya jauh lebih rendah dari dermawan Anda, saya masih memiliki basis budidaya alam surga. Chen Qianan tersenyum. Fang Yu berhenti, berbicara dan melemparkan Raja Letusan Tulang berdiri. Engah, Raja Penghancur Tulang terus memuntahkan darah, matanya kendur, seolah-olah dia hampir tidak bisa menahannya. Dermawan, izinkan saya datang, kata Chen Qianan sambil mengambil langkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Wow, ujung jarinya melepaskan 5 benang tipis lagi, menusuk tulang dahi Raja yang terkikis. Apa? Raja Tulang menjerit. Chen Qianan sedikit menyipitkan mata, wajahnya dingin. Setelah lebih dari 1 menit, dia menarik tangannya. Raja Letusan Tulang sudah terluka parah, namun jiwanya terluka parah dan dia pingsan. Bagaimana itu? Fang Yu bertanya. Chen Qianan memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dalam ingatannya, tidak ada lokasi spesifik dari titik lompatan batas. Namun, masih ada kenangan terkait titik lompat batas. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Itu pernyataan yang tidak jelas. Lokasi titik lompatan batas yang dia tahu terkait dengan kuil bayangan di batas barat klan bayangan, kata Chen Qianan. Apa itu kuil bayangan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Menurut ingatan Raja Tengkorak, dia memiliki kerinduan dan kekaguman yang tak terbatas terhadap tempat kuil bayangan. Dalam ingatannya, orang-orang berpangkat tinggi ini secara teratur mengunjungi tempat ini untuk beribadah. Chen Ganan berkata, dan untuk mengenang Raja Tengkorakin, lokasi spesifik dari titik lompatan batas terkait dengan kuil bayangan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, jadi, di mana letak kuil bayangan ini? Dari ingatan Raja Pemakan Tulang, ada total 5 kuil bayangan, yang terletak di 5 wilayah dalam wilayah klan bayangan. Chen Qianan berkata, kuil bayangan yang paling dekat dengan kita adalah bayangan batas barat kuil klan bayangan. Apakah kamu tahu rute spesifiknya?
Fang Yu bertanya, menurutku, seharusnya baik-baik saja. Chen Qianan menjawab, karena ada kenangan dia akan beribadah untuk mengenang Raja Pemotong Tulang, dan saya sudah menuliskan rutenya. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Dermawan, kalau begitu kita pergi ke kuil bayangan. Chen Qianan bertanya, kalau tidak, kemana lagi aku bisa pergi? Fang Yu bertanya balik, apakah tidak ada pilihan lain? Oke, Chen Qianan mengangguk. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke hampir 20.000 tentara elit di kaki gunung. Dermawan, cara apa yang kamu gunakan untuk menahan begitu banyak prajurit? Chen Qianan bertanya dengan kaget. Tidak ada, ini metode yang sederhana, kata Fang Yu. Tapi itu tidak cukup, Dermawan, tunggu aku di sini sebentar, dan aku akan membereskan kekacauan ini. Mata Chen Qianan berkilat dingin, dan dia menukik ke bawah. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap punggung Chen Qianan. Ledakan. Saat ini, tubuh Chen Qianan meletus dengan kekuatan yang kuat. Boom! Semburan kekuatan ini langsung menekan ke tanah. Kakak, setelah berpikir sejenak, Fang Yu berjongkok dan meletakkan tangan kanannya di dahi Raja Tulang, ingin memasuki tubuhnya dengan kesadaran ilahi. Namun, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jiwa Raja Penghancur Tulang telah menghilang. Meski dia masih bernafas sedikit, tapi jiwanya telah hancur. Dengan cara ini, sebenarnya tidak ada perbedaan antara Raja Tulang dan orang mati. Setelah mengetahui hal ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan memandang Fran di samping. Dia melepaskan kesadarannya untuk menjelajah. Benar saja, sama seperti Raja Penghancur Tulang, jiwanya telah hancur total, tidak meninggalkan jejak. Fang Yu berdiri, mengerutkan kening. Dermawan, teknik kontemplasi yang saya gunakan akan menyebabkan kerugian besar bagi jiwa orang yang sedang direnungkan. Saat ini, suara Chen Qianan tiba-tiba muncul dari belakang. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Chen Qianan, dan bertanya, jadi, akibatnya jiwa mereka berdua hancur. Ya, saya bisa mendapatkan ingatan mereka secepat mungkin, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa mereka, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Chen Qianan tersenyum, jika Dermawan memiliki informasi yang ingin dia ketahui dari mereka, Anda dapat bertanya langsung kepada saya memiliki semua ingatan mereka. Fang Yu tidak berbicara, tetapi mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke tepi tebing, dan melihat ke bawah. Pada saat ini, hampir 20.000 tentara elit telah dihancurkan menjadi sampah, dan bahkan sebagian besar tanah runtuh sedalam beberapa meter. Membunuh begitu banyak orang sekaligus, apakah gerakannya agak besar? Fang Yu bertanya. Sebaliknya, Dermawan, saya hanya ingin menyimpan apa yang terjadi di sini sebanyak mungkin, atau mengatakan, sebarkan secara perlahan, jadi saya memilih untuk membunuh mereka semua. Chen Qianan tersenyum ringan, hanya orang mati yang tidak akan mengirimkan panggilan minta tolong. Saya pikir Anda sangat membenci klan bayangan, kata Fang Yu. Ini tidak bisa dihindari. Mata Chen Qianan menjadi dingin dan berkata, Dermawan, kamu mungkin tidak tahu bagaimana klan bayangan memperlakukan umat manusia kita. Singkatnya, klan bayangan adalah musuh bebuyutan kita, bunuh satu adalah satu. Fang Yu mengangguk, mengungkapkan pemahamannya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayo pergi, keluar kota untuk mencari Patua Tianji, lalu berangkat ke kuil bayangan, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu terbang keluar. Chen Qianan tetap di tempatnya, melihat mayat di mana-mana, dan tubuh kosong raja yang rusak tulang dan istrinya yang jiwanya ditarik. Sudut mulut mereka sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin dan aneh. Lalu, dia pergi bersama Sang Yu. Tapi ketika dia pergi, tangan kanannya melemparkan bola perak seukuran setengah kepalan tangan. Ledakan, bola perak itu meledak di udara, berubah menjadi sedikit cahaya, dan jatuh gelombang www.novelringan.com. Gelombang area yang terkena cahaya perlahan berubah menjadi metamorfosis. Gunung yang telah runtuh menjadi dua, pecahan mayat di mana-mana, dan istana pengikis tulang, begitulah menghilangnya. Sebaliknya, ini adalah penampakan paling awal dari gunung ini. Dijaga ketat, dengan pemandangan indah, Bonnebreaking Palace berdiri megah dan mendominasi di puncak gunung. Jika ada orang luar yang mendekati tempat ini, saya tidak akan pernah memikirkannya. Di bawah permukaan gunung ini, terdapat tumpukan tulang dan tulang di mana-mana. Fang Yu segera menghubungi pendeta Tao Tianji dan mengetahui di mana dia berada.
Dia dan Chen Qianan segera sampai di bagian timur kota yang terkikis tulang, di depan sebuah toko barang antik. Pendeta Tao Tianji keluar dari sana sambil memegang botol labu perunggu di tangannya. Apa ini? Fang Yu bertanya. Itu seharusnya menjadi senjata ajaib yang bagus. Pendeta Tao Tianji tersenyum, hanya sedikit rusak. Kembalilah dan perbaiki. Mungkin bisa mengembalikan fungsi aslinya. Kami bertarung langsung dengan Raja Tulang, tapi kamu datang ke toko barang antik untuk membeli barang-barang ini. Kata Chen Qianan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Pendeta Tao Tianji memandang ke arah Chen Qianan dan berkata, saya pergi keluar untuk mengetahui situasi di kota utama, sehingga saya mungkin membutuhkannya dari waktu ke waktu. Hehe, Chen Qianan mencibir, dan ingin mengatakan sesuatu. Oke, bersiaplah untuk meninggalkan kota dan menuju ke kuil bayangan. Fang Yu menyela perselisihan di antara keduanya. Pendeta Tao Tianji mengangguk dan menyimpan botol labu itu. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya kaget dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Tinggalkan kota dan pergi ke kuil bayangan. Fang Yu mengulangi, pergi ke kuil bayangan. Wajah Taois Tianji ngeri, matanya melebar, dan dia bertanya, apakah kamu yakin? Ini untuk kematian. Reaksi penganut Tao Tianji cukup besar. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kuil bayangan? Fang Yu bertanya, aku tidak tahu banyak, tapi aku tahu ini adalah tempat yang tabu bagi klan bayangan. Kata cahaya mengerikan yang berkedip di mata misteri surgawi Tao, rata-rata orang klan bayangan tidak memiliki kesempatan untuk beribadah di kuil bayangan sepanjang hidup mereka, hanya seperti gerhana. Hanya orang berpangkat tinggi seperti Raja Tulang yang memiliki kesempatan untuk memasuki kuil bayangan. Penyamaran kami bertiga saat ini memang cukup untuk menipu sebagian besar anggota klan bayangan. Tapi bagaimanapun juga kita adalah ras manusia. Jika kita benar-benar membobol kuil bayangan, 100% akan ditemukan. 3 ras manusia membobol kuil bayangan, konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkan, aku tidak bisa membayangkannya. Petik 2. Chen Qianan memandang Tao Surgawi Ji dengan jijik, dan berkata, terus terang, kamu hanya takut mati. Apakah kamu tidak takut mati? Siapa yang tidak ingin hidup? Pendeta Tianji bertanya balik, tentu saja saya juga takut mati, tapi resiko juga ada manfaatnya. Chen Ganan berkata, jika Anda mengambil risiko ini, ada kemungkinan besar saya akan kembali ke alam manusia. Saya pasti bersedia melakukannya. Kembali ke alam manusia, apa hubungannya dengan pergi ke kuil bayangan? Pendeta Tianji mengerutkan kening dan bertanya. Kami menanyakan dari Bone Eater bahwa titik lompatan batas ada hubungannya dengan kuil bayangan. Chen Ganan berkata, jika Anda ingin menemukan lokasi spesifik dari titik lompatan batas, Anda harus pergi ke kuil bayangan untuk berjalan-jalan. Mendengar kata-kata ini, wajah Ji Daoren Surgawi menjadi serius. Dengan beberapa keraguan di matanya, dia bertanya, apakah kamu yakin? Kamu dapat mengetahui lokasi titik lompatan batas ketika kamu pergi ke kuil bayangan. Tentu saja aku tidak yakin, tapi ini adalah informasi yang terungkap dari ingatan Raja Letusan Tulang. Chen Ganan berkata dengan tidak sabar, bukankah kita hanya menyeberangi sungai dengan menyentuh batunya? Di mana ada informasi tertentu, kita hanya bisa mencoba. Pendeta Tao Tianji menarik napas dalam-dalam dan memandang Fang Yu. Kami pergi ke kuil bayangan. Begitu kami ditemukan, konsekuensinya kemungkinan besar adalah kemarahan seluruh klan bayangan. Penganut Tao Surgawi Ji berkata dengan suara yang dalam, pada saat itu, jangan katakan bahwa tingkat raja adalah tingkat raja surgawi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat yang lebih tinggi pun dapat dikirim. Apakah kamu yakin ingin mengambil risiko ini? Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Selain itu, jika kita berhasil menanyakan lokasi titik lompatan di luar batas, saya masih menganggap risikonya terlalu besar. Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah melarikan diri meskipun kalah, tapi aku tidak memiliki kemampuan ini. Hei, Pak Tua, apa maksudmu? Apakah kamu ingin berpisah dengan kami? Chen Qianan bertanya sambil menyipitkan matanya. Fang Yu memandang ke arah pendeta Tao Surgawi, matanya sedikit berkedip. Tidak, tentu saja saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini, tapi saya mohon memberi saya kesempatan untuk bertahan hidup. Misteri Surgawi Tao memandang Fang Yu dan berkata, ketika saya tiba di kuil bayangan, saya tidak ingin memasukinya.
Kamu berpikir dengan sangat indah. Jika kami bertanya tentang titik lompatan batas, kamu dapat mengikutinya. Jika kami ditemukan, kamu dapat menghindari masalah ini dan melarikan diri sendirian. Chen Qianan mencibir, kamu telah mengambil semua hal baik. Wilayahku tidak setinggi kalian berdua, aku hanya ingin hidup. Pendeta Tao Tianji tidak marah dan berkata dengan tenang. Apalagi dia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Chen Qianan. Tatapannya tertuju pada Fang Yu. Fang Yu melihat misteri surgawi Tao, memikirkannya, dan menjawab, oke, Anda benar-benar menemukan kuil bayangan, Anda dapat memilih untuk tidak memasukinya. Terima kasih. Sang Tao surgawi Ji membungkuk sedikit. Chen Qianan melirik Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak berbicara. Ayo pergi ke kuil bayangan, kamu yang memimpin jalannya. Fang Yu memandang Chen Qianan dan berkata, ini baik. Chen Qianan melirik ke arah Tao Tianji, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Ketiganya segera pergi dari gerbang timur. Sampai mereka pergi, kota utama yang terkikis tulang itu masih damai dan tenang. Tidak ada yang tahu bahwa penguasa kota dari kota utama mereka juga merupakan pengendali tertinggi lebih dari 50 kota terdekat. Raja letusan tulang Wang Zun telah meninggal. Terlebih lagi, bukan hanya raja pemotong tulang yang meninggal, termasuk istri, putranya, dan lebih dari 20.000 tentara, seluruh pasukan dimusnahkan. Jika kejadian ini terungkap, maka seluruh komunitas bayangan akan terkejut. Itu belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Seorang pria kuat di pangkat raja dihancurkan. Ini bukan hanya masalah keluarga Bones Cruz King, ini mewakili wajah seluruh anggota peringkat tinggi klan bayangan. Berangkat dari gerbang timur kota utama yang tulangnya rusak, dia terbang lurus ke depan, dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan, Anda juga bisa melihat banyak bayangan orang lain di jalan. Tentu saja, kecepatan mereka jauh lebih kecil dari trio Fang Yu. Terbang ke arah ini selama setengah hari atau lebih, dan kita akan meninggalkan area yang dikuasai oleh Raja Tulang. Seharusnya tidak memakan waktu 1 hari pun. Chen Qianan berkata, bagaimanapun, kuil bayangan ini dibangun di perbatasan barat klan bayangan. Oke, Fang Yu berhenti berbicara, hanya mengikuti punggung Chen Qianan, dan terus maju. Setelah terbang untuk jarak tertentu gelombang www.novelringan.com gelombang penganut Tao Tianji tiba-tiba berkata, bahkan jika kita menemukan titik lompatan di alam semesta, saya khawatir kita tidak dapat langsung kembali ke alam umat manusia. Karena hubungan buruk antara klan bayangan dan ras manusia, tidak ada titik lompatan langsung antara kedua alam tersebut. Bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Pilih saja alam yang lebih dekat dengan alam ras manusia. Fang Yu berkata, lalu pergilah ke alam itu untuk menemukan titik lompatan dan berjalanlah selangkah demi selangkah, kamu selalu dapat kembali ke alam manusia. Benar, alam selanjutnya yang akan kita tuju adalah yang terbaik bukanlah alam keluarga besar yang memusuhi alam manusia, kata Tao Tianji. Jadi, apa pendapatmu? Fang Yu mengerutkan kening ketika dia menyadari ada sesuatu dalam kata-kata dari Tao Surgawi Ji. Kami klan Honghe selalu menjaga netralitas. Titik lompatan batas klan bayangan seharusnya bisa langsung mengembalikan kami ke batas klan Honghe. Penganut Tao Tianji berkata, jadi, jika kita benar-benar dapat menemukan titik lompatan batas, kita dapat kembali ke Hong. Batas perlombaan sungai, dan jika kita melompati batas suku Honghe, kita pasti bisa kembali ke alam manusia. Saat itu, aku akan membawamu langsung ke alam untuk melompat, dan mengirimmu kembali ke alam manusia. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan alisnya terangkat. Arti dari Tianji Tao sangat jelas, temukan titik lompatan batas, dan gunakan titik lompatan tersebut untuk mengirimkannya ke batas suku Honghe di mana dia berada. Saran ini tentu saja merupakan pilihan terbaik baginya, lagi pula wilayah suku Honghe dianggap sebagai wilayah kekuasaannya. Saya hanya memberikan saran saya, Anda tidak perlu melakukan ini. Pendeta Tao Tianji tersenyum dan berkata, masalahnya adalah kita akan pergi ke wilayah yang sama sekali asing dan terus menyeberangi sungai dengan menyentuh bebatuan. Alam mana yang harus diteleportasi? Ayo cari tempat untuk melompat ke alam itu. Fang Yu berkata dengan ringan, ini belum waktunya membicarakan masalah ini. Pendeta Tao Tianji mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Cahaya aneh muncul di mata Chen Qianan, yang memimpin jalan. Ketiganya berlari sepanjang jalan, mempertahankan kecepatan yang sangat tinggi.
Semakin jauh Anda bepergian, semakin sedikit orang klan bayangan yang dapat Anda lihat. Sore harinya, kota perbatasan muncul kembali. Melintasi kota perbatasan ini, kita akan meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh Raja Penghancur Tulang, kata Chen Qianan. Fang Yu tidak banyak bicara, menggunakan mata jalan untuk menghilangkan lingkaran sihir di luar kota perbatasan. Setelah itu, ketiganya dengan mudah melintasi kota perbatasan dan terus terbang ke depan. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah meninggalkan daerah yang dikuasai oleh Raja Bonebreaker, dia jelas pergi ke daerah yang dikuasai oleh raja lain, dan dia bisa melihat banyak kota. Kota-kota di sini berukuran hampir sama, dan tanda di depan gerbang kota bukan lagi berbentuk kepala unicorn, melainkan berpola mirip roda api. Menurut ingatan Raja Mayat Tulang, dari sini, itu adalah wilayah di mana Raja Yanyang berada. Chen Ganan berkata, hubungan antara Raja Mayat Tulang dan Raja Yanyang tampaknya baik. Terakhir kali mereka pergi ke kuil bayangan untuk beribadah, mereka adalah mitra. Kuil bayangan berada di wilayah yang dikuasai oleh Raja Yanyang. Fang Yu bertanya, tidak, kuil bayangan tidak ada di area manapun, ia ada secara mandiri. Chen Ganan berkata, kami melewati area Raja Yanyang dari pusat, dan kami akan segera mencapai kuil bayangan. Fang Yu mengangguk. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, apa basis budidaya sebenarnya dari Raja Penghancur Tulang. Meskipun Fang Yu melawan Raja Korupsi Tulang, dia hanya tahu bahwa Raja Korupsi Tulang berada di alam surga, tetapi dia tidak tahu di mana tempatnya. Menurut nafas, itu seharusnya berada di puncak tahap kedua. Chen Qianan berpikir sejenak dan menjawab, bukankah itu lebih rendah dari basis kultivasimu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, jawab Chen Qianan. Sepertinya klan bayangan tidak begitu bagus, kata Fang Yu. Jika kamu berpikir begitu, kamu salah besar. Perjalanan surgawi Tao di sampingnya berkata, Anda tidak dapat menilai apakah Anda kuat atau tidak berdasarkan standar Anda. Saya katakan sebelumnya bahwa yang kuat di tingkat surgawi ke atas setidaknya adalah tingkat menengah dan atas. Dan Anda telah melihatnya sebelumnya. Klan bayangan, prajurit umum memiliki kekuatan tingkat pertama ke atas, dan elit bahkan memiliki dao basis budidaya alam geng. Hanya ada sedikit biksu realem Gui realem dao gang di ras manusia. Fang Yu bertanya, jumlahnya memang tidak sedikit, tapi, para biksu dengan tingkat kekuatan seperti ini semuanya sok, bagaimana mereka bisa rela menjadi prajurit kecil dan diperintah oleh orang lain? Pendeta Tao Tianji berkata dengan senyum sedikit sarkasme, dan di klan besar lainnya, mereka memiliki prajurit yang kuat dan sepenuhnya mematuhi perintah. Oleh karena itu, setelah pertarungan langsung, jarak di antara mereka dapat dibayangkan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Tidak sulit untuk memahami apa yang dikatakan oleh penganut Tao Tianji, tapi sepertinya kualitas biksu Teran tidak buruk. Bagaimana dengan para biksu di atas alam surgawi? Pada tingkat ini, apakah ada perbedaan antara ras manusia dan ras besar lainnya? Fang Yu terus bertanya, dari alam surgawi hingga alam pencerahan, menurut saya umat manusia jauh lebih lemah dibandingkan ras besar lainnya. Ini juga merupakan kelemahan terbesar umat manusia saat ini. Penganut Tao Tianji berkata, karena alam surgawi menuju alam pencerahan adalah tulang punggung sebenarnya dan merupakan keputusan. Landasan kekuatan sebuah keluarga besar. Semakin sedikit yang kuat pada tahap ini, semakin lemah kekuatan suatu kelompok etnis. Mengapa? Karena para beku di bawah tahap ini tidak memiliki kekuatan yang menentukan. Dan yang kuat di atas tahap ini, pada dasarnya tidak bertanya tentang urusan dunia, dan jarang keluar. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, dengarkan kamu, karena ras manusia sangat lemah dan ada begitu banyak klan besar yang memusuhi ras manusia, mengapa mereka tidak mengambil tindakan untuk memusnahkan ras manusia? Itu tergantung pada beberapa veteran dunia dan yang disebut patung. Tidak bisa menghentikan mereka. Mendengar ini, mata penganut Tao Tianji berubah sedikit, dan wajahnya agak rumit. Umat manusia tidak diserang, itu tergantung sisa-sisa nenek moyang. Penganut Tao Tianji berkata, umat manusia dulunya sangat cemerlang sehingga hingga hari ini, ras-ras besar ini masih takut akan keberadaan beberapa ras manusia. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah keberadaan ini benar-benar berguna. Kamu ras manusia semu, penelitianmu tentang ras manusia cukup teliti dan menyeluruh. Pada saat ini, Chen Qianan, yang belum berbicara, berbalik dan berkata dengan nada dingin.
Saya hanya menceritakan apa yang saya ketahui. Jawab Pendeta Tianji. Apakah kamu pernah tinggal di ras manusia? Chen Qianan bertanya. Saya sudah ke sana beberapa kali, tapi saya belum lama tinggal di sana. Jawab Pendeta Tianji. Lalu apa yang kamu bicarakan? Pandanganmu tentang ras manusia tidak hanya penuh prasangka, tapi juga dengan rasa superioritas yang tidak bisa dijelaskan. Chen Qianan berkata dengan dingin, itu hanya omong kosong. Oh, jika Anda memiliki pendapat berbeda, meskipun Anda mengemukakannya, saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan pasti benar. Pendeta Tao Tianji tersenyum, mengapa marah? Mata Chen Qianan dingin, dan dia berkata, mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda tentang manusia palsu tentang ras manusia? Tentu saja kamu tidak perlu mengatakannya, kamu sebenarnya tidak perlu marah. Pendeta Tao Tianji masih tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa selama perjalanan, kebetulan Fang Yu menciumnya, dan saya hanya berbicara tentang apa yang saya ketahui. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang jelas tidak bermaksud memfitnah umat manusia. Chen Qianan menoleh dan berhenti berbicara. Pendeta Tao Tianji melirik Fang Yu, senyum di wajahnya menyempit, dan dia berhenti berbicara. Fang Yu diam-diam mengamati konfrontasi verbal antara kedua orang, serta ekspresi masing-masing, sedikit menyipit. Waktu berlalu, siang berlalu, dan malam pun tiba. Setelah beberapa hari terburu-buru, Fang Yu menemukan sebuah fakta. Wilayah Datian Chensing jelas tidak hanya 10 kali lebih besar dari bumi, setidaknya 30 kali, atau bahkan 50 kali lebih besar. Dia tidak menghabiskan banyak waktu di jalan selama bertahun-tahun. Di bumi, meskipun Anda tidak menggunakan teknik teleportasi, Anda hanya menggunakan ki sejati Anda sendiri untuk menjaga ki Anda tetap terbang, paling banyak tidak membutuhkan waktu 1,5 hari untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan di Datian Chensing, dibutuhkan 1 atau 2 hari untuk terbang kemanapun. Pengalaman seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu malam berlalu, dan langit segera kembali ke siang hari. Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar dan memutuskan untuk mempercepat. Boom! Akibatnya, di langit tinggi di atas batas barat klan bayangan besar, terdengar suara menusuk, yang bahkan bisa disebut raungan. Kecepatan Fang Yu meningkat ke tingkat yang sangat berlebihan, dan mereka bergegas maju. Setelah dipercepat, waktu yang dibutuhkan berkurang secara alami. Setelah setengah hari, Chen Ganan berhenti tiba-tiba dan memberi isyarat untuk membuat Fang Yu dan Pendeta Tao Surgawi Ji juga berhenti. Ini sangat dekat dengan kuil bayangan. Untuk amannya, kita harus mengurangi kecepatan, dan menyembunyikan sosok dan nafas. Chen Qianan berkata, sedikit lebih jauh ke depan, kita akan memasuki jangkauan kuil bayangan, mungkin Anda akan menemukan apa yang disebut baptisan. Baptisan, Fang Yu mengerutkan kening. Menurut ingatan Raja Tulang, itu adalah kekuatan sihir dari kuil yang akan menyapu tubuh semua orang yang mendekati kuil. Chen Qianan berkata, Raja Tulang menyebutnya baptisan. Jadi sebagai umat manusia, jika kita dibaptis, akankah kita ketahuan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Itu sangat mungkin, jadi, aku membiarkanmu berhenti, kata Chen Ganan. Apakah kamu punya cara untuk mengatasi masalah ini? Fang Yu bertanya. Ya, saya menguasai teknik peleburan, kata Chen Qianan sambil memutar tangan kanannya, dan 2 pil merah seukuran ibu jari muncul di tangannya. Ini adalah pil darah yang kubuat dari mayat beberapa orang klan bayangan. Dengan melarutkan kedua pil darah ini di permukaan tubuh, aku bisa menyamarkan semua karakteristik orang klan bayangan semaksimal mungkin. Chen Qianan berkata, saya pikir, seharusnya bisa lulus baptisan di kuil. Ini kuil bayangan, apa kamu yakin trik kecilmu bisa berhasil? Pendeta Tao Tianji mengerutkan kening. Chen Qianan melirik ke arah Pendeta Tao Tianji dan berkata, lagi pula, kamu tidak perlu menindaklanjutinya, lihat saja di luar. Setelah berbicara, Chen Qianan menyerahkan apa yang disebut pil darah kepada Fang Yu. Fang Yu meminum pil darah. Saat tangannya menyentuh pil darah, dia tahu bau apa yang terbuat dari pil darah itu. Itu harus dicium dari daging dan darah suku bayangan. Fang Yu sedang memegang pil darah, tetapi Chen Qianan telah menggunakan pil darah untuk melautkannya pada Qi Daogang di permukaan tubuh. Pil darah berubah menjadi gas darah dan menghilang dengan cepat. Di permukaan, Chen Qianan tidak jauh berbeda, namun dari sudut pandang halus, nafasnya memang berbeda dari sebelumnya. Fang Yu tidak ragu-ragu dan menggunakan pil darah. Dengan cara ini,
nafas keduanya sedikit berubah. Aku di sini menunggumu keluar. Pendeta Tao Tianji berkata, jika Anda memiliki situasi apapun, jangan ragu untuk menghubungi. Fang Yu mengangguk, berbalik dan berjalan maju bersama Chen Qianan. Saat kami sampai di kawasan ini, medannya menjadi sangat datar. Tanah ditutupi kerikil abu-abu dan beberapa gulma kuning tumbuh. Di dataran, terlihat jelas jalan raya buatan manusia. Di jalan raya, tidak ada orang yang terlihat saat ini. Setelah melihat jalannya, Chen Qianan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk mendarat dari langit. Apakah kita akan masuk ke dalam dari jalan utama? Fang Yu bertanya, sepertinya aku tidak melihat orang lain di sini. Hari ini bukan hari ibadah, tentu saja tidak ada siapa-siapa, kata Chen Ganan. Kedua pria itu turun dari udara. Ada kerikil di kedua sisi jalan, dan ada keheningan di sekitar, hanya langkah kaki dua orang. Ngomong-ngomong, bukankah itu berarti hanya orang berpangkat tinggi yang bisa datang ke kuil untuk beribadah? Fang Yu bertanya, kalau begitu kita tidak bisa berpura-pura menjadi aura. Manusia bayangan biasa. Kedua pil darah itu terbuat dari daging dan darah raja letusan tulang dan Fran. Chen Qianan menjawab dengan tenang, jadi, seharusnya tidak ada masalah. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, kapan kamu melakukannya? Tepat setelah kamu meninggalkan Mansion of the Bonebreaker, aku menggunakan teknik peleburan untuk mencium pil darah. Tidak memakan waktu lama, Chen Qianan tersenyum dan berkata, saya sudah siap sejak saya melihat kenangan tentang Bonebreaker. Fang Yu mengangguk ringan, tanpa berkata apa-apa. Keduanya berjalan ke depan, dan pemandangan di sekitarnya tidak berubah. Meski melihat jauh, Anda tidak bisa melihat bangunan yang menjulang tinggi, hanya dataran tak berujung. Yang disebut kuil bayangan, Anda bahkan tidak dapat melihat bayangannya. Kita harus menunggu pembaptisan di kuil bayangan. Chen Ganan berkata, setelah pembaptisan, kita bisa melihat kuil bayangan. Keduanya terus berjalan ke depan dan berjalan selama hampir 1 jam. Pemandangan di sekitarnya masih belum banyak berubah, dan tidak ada situasi yang abnormal. Fang Yu sangat sabar, tetapi Chen Qianan berjalan, menunjukkan keraguan, dan berhenti. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Chen Qianan hendak berbicara. Bas. Pada saat ini, sebuah tanda yang sangat rumit tiba-tiba muncul di tanah di bawah kaki mereka berdua. Semburan cahaya terpancar dari rune ini, menyapu tubuh Fang Yu dan Chen Qianan dari bawah ke atas. Proses ini berlangsung hampir 1 menit. Selama periode ini, tidak ada perasaan lain. Wajah Chen Qianan serius, dan dia jelas khawatir penyamaran di tubuhnya ketahuan. Namun, saat cahaya menyapu kepala, pemandangan di sekitarnya mulai kabur. Bas, segala sesuatu yang terlihat seperti gelombang air yang bergerak sedikit, perlahan berubah. Saat ini, badan terasa agak aneh. Seperti halnya di masa lalu melalui terowongan luar angkasa, akan ada rasa ringan, namun perasaan itu sangat kecil dan cepat berlalu. Setelah perasaan ini hilang, pemandangan di sekitarnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jalan yang dilalui masih ada, namun terdapat obor yang disusun berurutan di kedua sisinya, memantulkan seluruh jalan dengan warna redup. Langit tiba-tiba berubah menjadi malam. Fang Yu mengangkat matanya dan melihat ke depan. Pada posisi sekitar 300 meter, dia bisa menemukan bangunan yang agak aneh mungkin. Penampakannya mirip kelenteng, namun berbeda jika dilihat lebih dekat, apalagi posisi atas bangunannya seperti nampan besar, namun gelap dan tidak ditempatkan. Di depan gedung terdapat anak tangga yang sangat curam, dan ketinggian Huansu.com lebih dari 50 meter. Di tangga, tidak ada pintu untuk dilihat, hanya prasasti batu abu-abu putih tanpa tulisan yang berdiri di sana. Wow, saat itu, angin dingin bertiup disertai rengekan panjang yang aneh. Apakah kamu yakin, ini kuilnya? Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Qianan, mengerutkan kening dan bertanya. Situasi di sekitarnya, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak sesuai dengan kata, suci, di kuil, tapi ada aura yang aneh dan menakutkan. Chen Qianan tidak berbicara, tetapi menatap bangunan di depan, matanya terus berubah. Lalu, dia melangkah maju dan berjalan maju. Fang Yu diam-diam mengikuti di belakang. Keduanya berjalan menuju kuil bayangan satu demi satu. Saat mendekati tangga kuil bayangan, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depannya. Dinding tembus pandang berhenti di depan Chen Qianan dan Fang Yu, seolah memberi isyarat agar mereka berhenti. Chen Qianan berhenti. Fang Yu juga berhenti,
dan keduanya menatap monumen batu kosong di tangga depan. Apa maksud dari loh batu kosong ini? Entah kamu bisa membacanya atau tidak, tulislah beberapa kata di atasnya. Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Chen Qianan menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya dengan heran, "Dermawan, apa yang Anda lihat adalah tablet batu kosong?" "Ya, benarkah? Apa yang kamu lihat berbeda dengan apa yang aku lihat?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Chen Qianan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya tidak melihat tablet batu kosong yang Anda sebutkan." "Hah?" Fang Yu sedikit mengernyit dan langsung bertanya, "Lalu apa yang kamu lihat?" "Aku melihat seseorang." Chen Qianan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, sedikit menyipitkan mata, dan berkata, "Ada seseorang yang berdiri di atas, menatap kita." "Seseorang?" Fang Yu mengerutkan kening, melihat ke kuil lagi, warna berbeda muncul di matanya. Dalam visinya, di atas tangga ada sebuah tablet batu kosong, tidak ada yang lain. Adapun orang yang dikatakan Chen Qianan, dia bahkan tidak melihat bayangannya. Sepertinya orang yang berbeda melihat hal yang berbeda, tapi apa maksudnya? Fang Yu mengerutkan kening. Chen Qianan juga menatap langsung ke puncak tangga, matanya dingin. Di depan mereka berdua, penghalang masih ada, mencegah mereka lewat. Di tangga, tidak ada gerakan. Pada saat kebingungan seperti itu, Fang Yu akan menggunakan mata jalan besar untuk menghilangkan semua rintangan di depannya. Namun, saat dia hendak membuka mata jalan itu, kakinya tiba-tiba bergetar. Boom! Tanah bergetar, banyak retakan muncul, dan puing-puing berceceran. Kaki Fang Yu tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam, dan hisapan kuat menyeretnya ke bawah. Sebelum diseret ke tanah, Fang Yu melirik Chen Qianan di sampingnya. Chen Qianan masih berdiri di tempat, menatap lurus ke kuil di depannya, seolah dia tidak menyadari adanya perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, Fang Yu menyadari bahwa dia dan Chen Qianan sepertinya berada di dua dunia yang berbeda. Ini mungkin dimulai ketika mereka berdua melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Fang Yu melihat tablet batu kosong, sementara Chen Qianan melihat orang. Setelah gempa, lubang hitam muncul. Chen Qianan mungkin tidak merasakannya. Sebab, di dunia tempatnya berada, mungkin saja hal seperti itu tidak terjadi. Desir, saat pikirannya berputar, Fang Yu seolah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Gravitasi terus meningkat, namun tidak pernah menyentuh permukaan dasar. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan paksa menstabilkan sosoknya, tetapi dia tidak melakukannya. Tetap berada di jurang yang gelap ini, lebih baik melihat kemana kekuatan ini ingin membawanya. Wow, meskipun sekelilingnya gelap gulita, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa dia mendarat semakin cepat. Ledakan. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras di telingaku. Fang Yu merasa seperti berada di tanah, tetapi tubuhnya masih ringan dan berkibar, dan selain itu, masih gelap gulita. Namun warna hitam pekat dengan cepat menghilang seperti awan. Dalam 1 menit, pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup, ruang rahasia. Dindingnya terbuat dari bata merah di semua sisinya, dengan obor digantung di dinding. Di ruangan seperti itu, obor terus menyala. Cahaya yang dipancarkan tidak berkedip sama sekali, stabil seperti bola lampu listrik. Luas seluruh ruang rahasia tidak besar, tidak lebih dari 30 meter persegi, dan tingginya tidak lebih dari 3 meter, yang sangat menyedihkan. Dan di ruang rahasia ini, satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Fang Yu, adalah peti mati yang tergeletak secara horizontal di depannya. Peti mati ini tidak ditutup dengan papan peti mati, panjangnya lebih dari 10 meter dan tingginya sekitar 2 meter. Cangkangnya menunjukkan cahaya cian yang aneh, seperti logam. Fang Yu berjarak kurang dari 5 meter dari peti mati. Ini. Fang Yu melihat sekeliling, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Namun di ruang ini, yang terlihat hanya dinding bata merah di sekelilingnya. Adapun kesadaran ilahi, juga terkurung di ruang rahasia ini. Tampaknya ada penghalang yang sangat kuat di luar ruang rahasia, yang mengisolasi semua energi agar tidak berkembang. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk mendobrak penghalang ini. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru, tapi berjalan maju. Ia ingin melihat apa saja yang dimasukkan ke dalam peti mati yang ukurannya sangat besar namun tidak ditutup dengan papan peti mati tersebut. Fang Yu dengan cepat berjalan ke peti mati dan melihat ke bawah. Melihat isi peti mati itu,
matanya sedikit berubah. Sama seperti peti mati biasa, peti mati ini juga memiliki tubuh yang tergeletak di sana. Namun permukaan tubuhnya ini dibalut lapisan kain berwarna merah. Di permukaannya tampak seperti mumi, hanya saja dibungkus dengan kain merah. Namun jika dilihat lebih dekat, permukaan tubuh ini tidak dibalut kain, melainkan sesuatu yang mirip dengan kulit. Kepompong ulat sutera, kata ini muncul di benak Fang Yu. Kecuali penampilannya, tubuh ini tidak memancarkan aura abnormal apapun. Tapi Fang Yu tahu bahwa tubuh ini jelas tidak biasa seperti yang terlihat di permukaan. Benar-benar ada kelainan. Kau menyeretku ke bawah. Katakan sesuatu dengan cepat, atau aku akan pergi. Fang Yu berkata dengan ringan. Suaranya bergema di ruang rahasia. Setelah beberapa detik, tidak ada jawaban. Baiklah, kalau begitu aku akan membakarmu dengan obor dan membiarkanmu masuk ke dalam tanah untuk perdamaian. Kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya. Retakan, tetapi pada saat ini, tubuh di dalam peti mati tiba-tiba duduk. Retakan, ia menghadap Fang Yu dalam posisi memutar, mengulurkan kedua tangannya, dan meraih tangan kanan Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan hendak melakukannya. Tetapi ketika tangan tubuh ini menyentuh tangan kanan Fang Yu, bidang pandang di depannya berubah lagi. Desir, kesadaran Fang Yu kembali ke dalam dari lapisan luar tubuh. Saat ini, dia sampai di ruang yang luas. Daerah sekitarnya penuh kabut, dan yang saya lihat hanyalah kehampaan abu-abu. Fang Yu sangat akrab dengan adegan ini. Di antara jiwa, lautan kesadaran, lautan pengetahuan. Di hari kerja, Fang Yu jarang memasuki tempat ini. Secara umum, dia melihat tubuhnya langsung memasuki tubuh roh Dao, daripada memilih untuk memasuki lautan pengetahuan. Tapi hari ini, dia secara paksa dibawa ke lautan pengetahuan. Fang Yu berdiri di sana, melihat sekeliling gelombang www.novelringan.com. Gelombang kamu memiliki semua yang kuinginkan. Sebuah suara yang dalam datang dari segala arah. Suara ini meledak langsung ke laut kesadaran Fang Yu, mengandung dampak yang sangat kuat, berubah menjadi biksu biasa, kemungkinan besar akan langsung terpana. Namun, bagi Fang Yu, kekuatan ini bukan apa-apa. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Siapa aku? Saya adalah leluhur dari ras bayangan, dan saya adalah ras bayangan setengah suci. Suara ini berlanjut, dan dampaknya menjadi semakin kuat, terus-menerus membombardir lautan kesadaran Fang Yu. Fang Yu tidak mengubah wajahnya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu memasuki lautan kesadaranku? Hehe, aku ingin tubuhmu. Pihak lain berkata dengan senyum dingin. Boom, begitu suara jatuh, hembusan angin menyapu lautan kesadaran. Hembusan angin ini sangat merusak, dan sepertinya ingin menghancurkan lautan kesadaran Fang Yu, sehingga Fang Yu kehilangan kesadaran. Kamu adalah sungguh tidak sopan. Anda memasuki lautan pengetahuan saya tanpa persetujuan saya. Kamu berani melakukan sesuatu di sini. Fang Yu berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa menghentikan semua yang aku lakukan, hahaha. Pihak lain tertawa. Di lautan pengetahuan, angin menyapu. Lautan milik sendiri kesadaran dipicu oleh orang lain, menyebabkan kekacauan yang ekstrim. Tingkat serangan ini merupakan pukulan telak bagi sebagian besar biksu. Karena lautan kesadaran adalah area yang sangat rapuh, setelah dihancurkan, tidak akan ada lagi diperbaiki. Hahaha, tawa pihak lain semakin keras, bersamaan dengan suara menderu, mencoba menghancurkan lautan kesadaran Fang Yu. Cukup, berhenti. Fang Yu berbicara dengan dingin. Boom, dalam sekejap, seluruh lautan kesadaran berhenti. Bas, cahaya keemasan bersinar melintasi lautan kesadaran. Kesadaran Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan meraihnya ke depan. Retakan, hantu semi-transparan baru saja ditarik keluar dari ketiadaan olehnya. Jika aku bisa membunuhku dengan mudah, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Fang Yu berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin? Hantu itu mengeluarkan suara ngeri. Aku tidak peduli siapa leluhur klan bayanganmu, atau seberapa bijaknya dirimu, kamu akan keluar dari lautan pengetahuan. Fang Yu berkata dengan dingin. Di sela-sela kata-katanya, tangan kanannya gemetar keras. Ledakan. Dengan ledakan keras, hantu di depan Anda langsung meledak. Seluruh lautan kesadaran kembali tenang. Fang Yu tidak tinggal diam, meninggalkan lautan kesadaran, dan kembali ke lapisan luar. Membuka matanya, di dalam peti mati di depannya, tubuh yang terbungkus kain merah masih mempertahankan postur aslinya. Mata Fang Yu dingin,
dan tangan kanannya meraih ke depan, langsung memegang kepala tubuh ini. Ah! Jeritan kesakitan terdengar, disertai amarah dan kebencian yang hebat, dan meraung, umat manusia berani masuk ke kuil suku kita, dan berani menindak saya, kejahatan sudah mati. Selama kata-kata itu, kepala ini dengan paksa menoleh dan menghadap Fang Yu. Bising, di atas wajahnya, area mata tiba-tiba terbakar api, membakar dua lubang. Bas! Kemudian, di dalam dua lubang itu, dua lingkaran cahaya hitam terbang keluar. Cincin itu melayang di udara, diletakkan di tubuh Fang Yu, dan tiba-tiba mengencang. Apakah menurutmu ini bisa menjebakku? Mulut Fang Yu meringkuk, dan lengan kirinya terguncang. Retakan, kedua cincin itu langsung hancur oleh kekuatan penghancur. Nenek moyang klan bayangan, kan? Kaulah yang memukul. Fang Yu dengan paksa mengangkat tubuh dari peti mati dengan tangan kanannya. Segera, tangan kirinya menekan dengan kuat dan menamparkan kepala tubuh ini dengan sebuah tamparan. Bentak, intensitas tamparan ini tidak sedikit, satu telapak tangan turun, kain merah di kepala, atau kepompong merah sudah retak. Pengawal peti mati merah, tubuh yang mengaku sebagai nenek moyang dari Shadow Rache meraung liar. Tubuh peti mati berwarna merah. Fang Yu terkejut sejenak dan melihat peti mati di depannya. Ledakan, detik berikutnya, peti mati ini mekar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Bersamaan dengan itu, ada energi sihir yang sangat korosif. Boom! Seluruh ruang rahasia runtuh dalam sekejap. Ledakan, di tengah kekacauan, hukum kuat lainnya bisa meledak. Engah, tubuh Fang Yu menahan serangan ini dengan keras, dan dia tidak merasakan banyak hal. Memanggil, seberkas cahaya berkelap-kelip di depannya, diiringi suara melolong. Sejumlah besar rune kompleks muncul di sekitar tubuh Fang Yu, melepaskan ratusan sinar cahaya, mengenai Fang Yu. Bising, sinar cahaya ini ingin menembus tubuh Fang Yu, tetapi dicegat di pinggiran, bahkan kulit Fang Yu tidak dapat disentuh. Cahaya keemasan samar di tubuh Fang Yu menghalangi semua cahaya. Teknik penghancuran hebat, raungan datang dari depan. Ledakan, mata Fang Yu bergerak sedikit, hanya untuk merasakan ledakan energi yang sangat menakutkan. Dari depan, semburan energi ini tersembunyi di dalam yang tak terlihat, mustahil untuk dilihat. Bas! Fang Yu berpikir, dan pedang salib emas muncul di matanya. Dia melihat ke depan dan melihat bola hukum bisa meledak. Teknik ini memang sangat aneh, saya belum pernah melihatnya. Karena tersusun dari penggalan berbagai hukum. Teknik penghancuran hebat, mata Fang Yu bergerak sedikit dan telapak tangan kanannya terangkat. Telapak tangan tiran, ledakan. Energi ledakan yang menyebalkan meledak dari telapak tangan kanan Fang Yu, langsung mengenai pecahan hukum yang meledak dari depan. Boom! Keduanya meledak bersamaan, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, kekuatan Great Destruction Jue tampaknya masih lebih tinggi dari telapak tangan mendominasi Fang Yu, dan bergegas maju. Hahaha, biksu manusia sialan, hari ini aku tidak hanya akan mengambil tubuh fisikmu, tapi juga membuatmu menderita. Suara itu tertawa liar, di mana kamu percaya diri? Fang Yu mengangkat alisnya, mengepalkan tangan kanannya, dan membanting ke depan. Ledakan, tinju itu meledak dengan cahaya keemasan suci, dan meledak ke depan dengan kekuatan tinju dan hantu tinju yang besar. Boom, tinju ini seperti bulldozer, meledakkan energi yang terdiri dari pecahan hukum ke udara. Kuan Ying masih terus maju. Ledakan, sedetik kemudian, benda itu sepertinya meledak di tubuh leluhur ras bayangan, menyebabkan ledakan. Ah, aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Nenek moyang dari Shadow Rache membuat jeritan dan raungan penuh kebencian. Wow, Fang Yu hendak terus menembak, tetapi merasakan ruang di sekitarnya mulai berputar, dan ada daya tarik yang kuat. Dengan cara ini, dia kembali ke ketiadaan. Namun kali ini, bukan penurunannya, melainkan kenaikan tajam. Segera, dia datang ke tempat baru. Ruang di sini jauh lebih besar dari sebelumnya. Di depannya ada patung batu yang tertanam di dinding. Batu itu ibarat seorang laki-laki yang duduk bersila, matanya terpejam rapat, tangannya terkepal di depan dada. Di mana tempat ini? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Cahaya di sini redup, dengan obor berjajar di kedua sisinya, hanya patung batu di depannya yang diterangi cahaya tinggi. Ini bagian dalam kuil, kan? Fang Yu mengerutkan kening. Ledakan. Saat ini, patung batu di depan tiba-tiba membuka matanya. Kedua bola matanya memancarkan dua cahaya ilahi,
hanya ke arah Fang Yu. Ledakan, Fang Yu mengangkat lengan kanannya dan memasang perisai cahaya kemasan. Boom! Dua dewa meledakkan perisainya, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang seluruh ruangan bergetar hebat. Patung batu ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan, dan berbalik untuk menyerang. Ledakan, Fang Yu dengan ragu-ragu meledakkan ledakan energi sejati dan langsung menuju ke patung batu. Topeng tipis tiba-tiba muncul di depan patung batu untuk memblokir pukulan tersebut. Boom! Seluruh ruangan masih bergetar hebat. Di luar kuil, Chen Qianan sudah mencapai tangga kuil pada suatu saat. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari kuil, serta nafas yang menakutkan. Bertarunglah secepat ini. Mata Chen Qianan berkilat karena terkejut, tapi dengan cepat menghilang. Dia membalikkan tangan kanannya, dan sepotong perkamen muncul di tangannya. Chen Qianan menundukkan kepalanya dan melihat ke perkamen itu, wajahnya serius, dan dia melihat ke dalam kuil lagi. Setelah beberapa detik, dia berhenti ragu-ragu dan berjalan ke pintu yang terbuka di depan. Di luar kuil, vitalitas Tianji Dao telah sepenuhnya menyatu, dan sosoknya bersembunyi di langit. Dia menatap ke arah di mana kuil itu berada, dan melihat. Sekeliling dari waktu ke waktu, matanya serius dan waspada. Meski tidak memasuki batas kuil, tempat seperti itu harus sangat waspada. Setelah beberapa saat, Pendeta Tao Tianji merasakan nafas mengerikan yang muncul di depannya, dan wajahnya sedikit berubah. Jelas sekali, terjadi perkelahian lagi. Mata Tianji Tao berfluktuasi, dan dia melihat ke bawah ke tangan kirinya. Dia memakai cincin penyimpanan di jari manis tangan kirinya. Bas! Dengan pikiran, sebuah tiang berbentuk berlian muncul di tangan Tao Surgawiji. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti akan mengenali bahwa tiang berbentuk berlian ini adalah batu teleportasi yang memungkinkannya terbang dengan sukses. Penganut Tao Tianji menggenggam erat tiang berbentuk berlian ini dengan tangan kirinya, matanya berubah terus-menerus, dan dari waktu ke waktu dia melihat ke kuil di depan, lalu melihat ke bawah ke tiang tersebut. Benar sekali, dia selalu memiliki kesempatan untuk segera pergi dari sini dan kembali ke wilayah suku Honghe. Tapi masalahnya adalah dia tidak ingin menyatukan kembali Fang Yu dan Chen Qianan. Untuk dua orang ini, Fang Yu tidak perlu berkata lebih banyak. Penampilan Chen Qianan terlihat biasa saja, tetapi dia juga seorang tahanan tingkat 6. Seorang tahanan tingkat 6 ditakdirkan menjadi biksu biasa. Dia pasti telah melakukan beberapa hal yang sangat mengerikan sebelum dia dikurung di roda mati. Penganut Tao Tianji ingin tahu mengapa Chen Qianan terjebak, tetapi Chen Qianan tidak mau memberitahu Fang Yu, dia tentu saja tidak perlu bertanya lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dari berbagai ucapan Chen Qianan, orang masih bisa mendengar kengganan orang ini terhadap apa yang disebut ras manusia semu. Pada pertempuran sebelumnya di Istana Pemakan Tulang, Tao Tianji pergi dengan dalih pergi, bahkan ia menyaksikan seluruh proses Fang Yu dan Chen Qianan. Dia sudah melihat kekuatan Fang Yu, terutama karena dia ingin melihat seberapa kuat Chen Qianan. Setelah itu, dia melihat apa yang ingin dia lihat, dan hampir yakin bahwa kekuatan Chen Qianan memang berada di atas alam surga ketiga. Dengan kata lain, baik Fang Yu maupun Chen Qianan bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Terutama Chen Qianan, karena latar belakangnya yang misterius, bahkan lebih menakutkan. Dia mengalami konflik verbal dengan Chen Qianan berkali-kali sebelumnya, dan dia bisa merasakan kedinginan yang ekstrim dan niat membunuh yang sangat samar-samar muncul di mata Chen Qianan dari waktu ke waktu. Tingkat ketidakjelasan niat membunuh ini mungkin hanya dapat dipahami oleh para penganut Tao Surga, atau bisa dikatakan intuitif. Singkatnya, Chen Qianan sangat berbahaya. Alasan mengapa dia berani berdebat dengan Chen Qianan berulang kali adalah karena Fang Yu hadir. Dia tahu bahwa Chen Qianan tidak akan melakukan apapun padanya dalam situasi ini, lagi pula, dia saat ini adalah milik Fang Yu. Tapi tingkat hubungan ini, jika kembali ke alam ras manusia atau alam ras Honghe, mungkin tidak akan ada lagi. Pendeta Tao Tianji tahu bahwa dia dan Fang Yu hanya bisa dianggap sebagai sekutu sementara. Terutama Fang Yu yang mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin mendapatkan gunung dan laut klasik yang sebenarnya. Dan San Haijing yang asli ada di tangan tuannya. Saat meninggalkan kota utama yang terkikis tulang,
Tianji Tao dengan sengaja menyebutkan masalah menemukan titik lompatan di perbatasan dan kembali ke klan Honghe terlebih dahulu. Dia menyebutkan hal ini karena dia ingin menguji sikap Fang Yu dan Chen Qianan. Namun sikap mereka sangat kabur, dan tidak menunjukkan kecenderungan apapun. Tidak ada jalan, bagaimanapun, penganut Tao Tianji tidak dapat mengambil risiko ini. Bawa Fang Yu kembali ke klan Honghe, jika dia benar-benar menginginkan San Haijing. Yang asli, maka semuanya sudah berakhir. Tuannya jelas bukan lawan Fang Yu, dan ada Chen Qianan di belakang. Apapun yang Anda pikirkan, tidak dapat membawa kedua orang ini kembali ke klan Honghe. Namun, tanpa mengambilnya kembali, penganut Tao Tianji tidak berani pergi sendirian. Karena dia masih memiliki tanda jiwa yang ditinggalkan Fang Yu di tubuhnya. Begitu dia ditinggal sendirian, Fang Yu bisa membunuhnya dengan pikiran. Segel jiwa ini telah ada di tubuhnya selamanya. Dia telah memikirkan banyak cara untuk melepaskan segel jiwa ini, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan lokasi pasti dari segel jiwa tersebut. Segel jiwa ini sepertinya sama sekali tidak terlihat. Tapi tanpa pergi sekarang, lawan yang diprovokasi Fang Yu dan Chen Qianan menjadi semakin menakutkan, dan cepat atau lambat mereka akan menembus langit. Menusuk langit di klan bayangan, menarik lawan di atas level Raja Surgawi. Fang Yu secara alami akan baik-baik saja, tapi sedikit seperti dia, mungkin kekuatan besar akan memusnahkannya. Dia tidak percaya Fang Yu akan menyelamatkannya sampai mati. Hidup adalah hal yang sangat penting, Anda harus selalu berada di tangan Anda sendiri agar benar-benar aman. Namun, Pendeta Tao Tianji tampaknya benar-benar tidak mampu menahan hidupnya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus memilih? Penganut Tao Tianji mengertakkan gigi, terus-menerus mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Dia berpikir untuk memberitahu Fang Yu bahwa dia masih memiliki batu teleportasi di tangannya, dan meminta Fang Yu untuk tidak mengambil inisiatif ke pintunya. Tapi melakukan itu, masih berjudi. Setelah Fang Yu tiba di klan Honghe, dia masih memutuskan untuk melakukan sesuatu. Apa yang bisa dia lakukan? Kebetulan titik target dari batu teleportasi ini terletak di wilayah klan Honghe, di dalam gerbang misterius 3 arah. Jika titik target dapat diubah ke alam ras manusia, tidak akan ada banyak masalah. Hati Tianji Tao sangat kusut, dan wajahnya sangat suram. Di dalam kuil, pada saat ini, patung batu di depan Fang Yu, telapak tangan yang menyatu di depannya juga bergerak. Rentangkan telapak tanganmu, menghadap Fang Yu. Ledakan, di depan telapak tangannya, energi sihir terkondensasi yang terus berputar seperti pusaran air. Bas, dalam proses ini, nafas meningkat secara eksponensial. Kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya sungguh menakutkan. Fang Yu tidak mengetahui ranah aura dari patung batu di depannya. Namun yang pasti penindasan yang dibawa patung batu itu kepada Fang Yu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Raja Letusan Tulang sebelumnya. Boom, energi sihir di depan kedua telapak tangan patung batu itu masih dalam keadaan kental, terus berkembang, seperti sekelompok mata, dengan kekuatan menyapu ribuan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan memusatkan energi sihir di depan telapak tangan kanannya. Hei, berbagai energi terkondensasi di depan telapak tangan kanan Fang Yu, cincin demi cincin. Telapak tangan tertinggi, dibandingkan dengan di bumi, sekarang merapalkan mantra ini, memadatkan setiap mantra cincin bisa menjadi lebih mudah dan sangat cepat. Sebuah lapisan dapat dipadatkan dalam waktu hampir 1 detik. Hanya 10 detik kemudian, sebelum telapak tangan kanan Fang Yu, 16 cincin telah mengembun, dan terus bertambah. Dering ke-18, dering ke-20, dering ke-25. Dan pelepasan energi serta peningkatan nafas yang disebabkan oleh setiap tautan sangatlah menakutkan. Energi sihir yang dipadatkan oleh telapak tangan patung batu di depannya benar-benar menekan nafas Fang Yu. Tapi hanya dalam 10 detik, nafas Supreme Palem gelombang www.novelringan.com gelombang milik Fang Yu telah kembali tertekan. Ledakan, patung batu itu, sepertinya merasakan ada yang tidak beres, dan energi sihir pusaran mengembun di depan telapak tangannya, auranya kembali melejit. Namun, saat ini, lebih dari 40 cincin energi telah mengembun di depan telapak tangan Fang Yu, setiap cincin bersinar dengan cahaya berbeda, sangat indah. Sudah kubilang, jika kamu membiarkanku mengembun menjadi 50 dering, kamu sudah selesai. Fang Yu memandangi patung batu di depannya, dan berkata dengan tenang, jangan bercanda,
telapak tanganku bisa membawamu ke kuil, dan dewa setengah suci di bawah dan peti matinya, bersama-sama mereka meledak. Petik 2. Tidak ada respon dari patung batu di depannya, dan sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Fang Yu. Namun detik berikutnya, energi sihir pusaran air di depan sepasang telapak tangan batunya meledak. Boom! Kekuatan menyapu kuartet, dan momentumnya sangat menakutkan. Kamu beruntung, kamu belum mencapai cincin ke-50, ini baru cincin ke-43, kuharap kamu bisa menahannya. Fang Yu tersenyum. 43 cincin telapak tangan tertinggi. Telapak tangan kanan Fang Yu meledak dengan dampak yang sangat mengerikan, dan metode peledakannya dapat diberkati satu demi satu. Boom-boom, dengan serangkaian ledakan, kekuatan energi sihir berlipat ganda. Saat meledak dari deringan terakhir, energi ajaib ini sudah memiliki kekuatan untuk memusnahkan makhluk hidup. Ledakan, energi sihir pusaran air yang diledakkan oleh patung batu itu tidak tertahan sedetik pun, dan langsung dilindas oleh kekuatan telapak tangan ilahi tertinggi. Patung batu di belakang merasakan datangnya bahaya, dan seluruh patung batu itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Bas! Pada saat ini, di atas nampan di bagian atas kuil, cahaya tiba-tiba meledak, dan sosok virtual seseorang yang sedang bermeditasi muncul. Penampakan sosok khayalan ini sama persis dengan patung batu, Bas. Setelah penampakan virtual wujud manusia ini, ia terus mengembang dan meledak menjadi cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, paksaan agung menyelimuti dunia dan menjadi sangat kuat. Penganut Taoji surgawi di luar kuil bayangan membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke depan. Pada saat ini, dia dapat melihat lokasi kuil bayangan, serta gambar virtual raksasa yang muncul secara kabur. Apa ini? Kelopak mata Taois Tianji bergetar, dan dia meremas batu teleportasi di tangannya dan segera bergerak mundur. Adegannya semakin besar dan besar, gerakannya semakin besar. Ini adalah kuil bayangan. Hanya anggota klan bayangan berpangkat tinggi yang bisa masuk ke tempat terlarang. Apa yang terjadi di sini pasti akan segera menarik perhatian para petinggi klan bayangan. Apa yang akan terjadi, sulit diprediksi. Penganut Tao Tianji dengan cepat mundur dari jarak hampir 1 kilometer. Namun paksaan itu masih sangat kuat. Di dalam kuil, boom, kekuatan 43 cincin telapak tangan dewa tertinggi meledak di patung batu itu. Permukaan patung batu itu bersinar terang, dan terus bergetar kuat. Brengsek. Namun, setelah beberapa detik, patung batu itu tidak dapat dipegang lagi, dan retakan mulai muncul di permukaan. Kakak, sebuah retakan muncul, segera menyebabkan lebih banyak retakan di lokasi lain. Setelah 10 detik, patung batu itu akhirnya tidak mampu menahannya. Ledakan, patung batu depan roboh. Kekuatan telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa terus meledak ke arah belakang, meledak di dinding tebal. Pada saat ini, seolah-olah sedang memukul jam besar, terdengar suara mendengung yang dalam di seluruh kuil. Suara ini tidak hanya teredam, tetapi juga memiliki reaksi balik yang kuat. Ledakan, lokasi Fang Yu terguncang oleh suara ajaib ini. Ledakan, dan tembok di depannya yang diledakkan oleh telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya terlempar keluar dari lubang yang sangat besar. Boom, dari luar, seluruh kuil runtuh. Namun bayangan sosok manusia yang muncul di atas kuil, cahayanya semakin terang. Fang Yu bisa merasakan kehadiran nafas ini, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya sedikit berkedip. Entah kapan, peti mati yang mengaku sebagai nenek moyang klan bayangan, tiba-tiba tergantung di atas kepala Fang Yu. Pintu masuknya menghadap ke bawah. Apakah peti mati ini benar-benar senjata ajaib? Fang Yu mengangkat alisnya dan membanting tinjunya ke atas. Ledakan, tinju meledak, pukul saja peti matinya. Cahaya di dalam peti mati itu cemerlang, memancarkan nafas yang sangat dingin. Namun, detik berikutnya, brengsek, seluruh peti mati terkena tinju dan langsung meledak ke udara. Pada saat ini, di ruang tempat Fang Yu berada, patung batu itu hancur, temboknya meledak, dan peti matinya meledak. Namun nenek moyang ras bayangan, yang diselimuti kepompong merah, tidak muncul. Fang Yu melepaskan kesadaran rohaninya. Tampaknya karena patung batu itu hancur, lingkaran sihir di kuil itu sepertinya telah gagal. Kesadaran ilahi Fang Yu dengan mudah menyelimuti seluruh kuil, mengetahui situasi kuil sepenuhnya. Namun, dia tetap tidak melihat leluhur klan bayangan, melainkan melihat sosok lain. Itu adalah Chen Qianan. Menurut penjelajahan kesadaran ilahi, struktur internal seluruh kuil bayangan sangat jelas,
terbagi menjadi 3 lapisan, menunjukkan bentuk segitiga terbalik. Fang Yu saat ini berada di lantai 3, yang merupakan lantai paling atas. Chen Qianan berada di lantai 2, sedangkan lantai pertama berada di bawah tanah, tempat Fang Yu melihat peti mati dan leluhur klan bayangan. Saat ini, lantai pertama dan ketiga telah dihancurkan oleh Fang Yu. Hanya lantai 2 tempat Chen Qianan berada yang hampir utuh. Lantai kedua candi, berbeda dengan lantai pertama dan ketiga, menyerupai labirin. Banyak mural yang diukir di dinding sebagai pembatas. Chen Qianan berada di labirin saat ini, perlahan meraba-raba ke depan. Fang Yu mengerutkan kening saat dia mengamati Chen Qianan. Anak manusia, kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku harus menjadikanmu pengorbanan. Fang Yu masih berpikir, tapi suara penuh kemarahan dan kebencian memenuhi telinganya. Fang Yu pulih, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di puncak candi, sosok manusia telah berdiri dan tidak lagi mempertahankan postur meditasi. Tubuhnya terkondensasi oleh cahaya, seperti tubuh virtual, tetapi aura menakutkan yang dipancarkannya adalah nyata. Pada saat ini, sosok manusia sedang menundukkan kepalanya, tatapannya menembus penghalang kuil, menatap lurus ke arah Fang Yu. Beri aku, ayo. Sosok manusia itu mengangkat tangan kirinya. Ledakan, lokasi Fang Yu langsung dibombardir oleh energi sihir yang menakutkan dari bawah ke atas. Dalam sekejap, Fang Yu menabrak langit-langit kuil dan mendekati sosok manusia. Sekarang, dari penampilannya, itu adalah seorang biksu laki-laki yang mengenakan jubah. Namun saat ini, sosok manusia ini penuh dengan cahaya platinum, dan auranya sangat kuat. Langit tampak sangat kuning karena penampilannya. Hembusan angin bertiup kencang, dan tekanannya begitu mencekik. Bayangan ras semi suci. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, melihat sosok hantu di depannya. Sosok manusia tidak berbicara satu sama lain, niat membunuh ke langit. Half Saint adalah gelarmu sendiri, kan? Kamu berada di alam apa? Fang Yu bertanya. Semi suci klan bayangan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Kamu benar-benar tidak memiliki tubuh fisik, pantas saja kamu ingin menempati tubuh fisikku. Fang Yu berkata lagi. Half Saint masih tidak berbicara. Namun detik berikutnya gelombang www.novelringan.com gelombang. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan ujung jarinya ke Fang Yu. Basmi jiwa, setengah Saint berkata dengan dingin. Ledakan, segel rumit tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Segera setelah segel Dharma dicetak, Fang Yu merasakan sedikit keterlibatan di setiap bagian tubuhnya. Wow, detik berikutnya, di depan ujung jari Half Saint, sebuah tubuh perlahan mengembun. Dilihat dari garis besarnya, tubuh ini persis sama dengan tubuh Fang Yu. Teknik macam apa ini? Fang Yu sedikit mengernyit, matanya bingung. Beberapa detik kemudian, di depan Half Saint, ada hantu humanoid yang persis sama dengan Fang Yu. Hei, 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 dan di dalam tubuh hantu ini, lampu merah muncul satu demi satu. Bagian-bagian ini melambangkan hati dan berbagai poin penting. Fang Yu menyipitkan matanya dan membuka mata jalan itu. Setelah itu, dia bisa melihat konten yang terkandung dalam hantu di depannya, serta mantra yang dilakukan oleh semi suci klan bayangan, serta kekuatan hukum penginduksian. Teknik sihir yang dimiliki awalnya membingungkannya menjadi transparan dan jelas dalam sekejap. Dia bahkan merasa bisa meniru dan merapal mantra yang sama. Dengan menangkap kekuatan jiwa dan roh tubuhku, aku bisa meniru jiwa dewa. Mulut Fang Yu mencibir, karena dia telah mencuri sejumlah sumber kekuatan, dia bisa terlibat kembali ke tubuh dewa. Jadi, setelah itu, serang saja ini. Jiwa Tao juga dapat menyebabkan kerusakan yang sesuai pada tubuh dewa-dewa. Terus terang, ini adalah spiritualitas, tetapi telah diperbaiki dan metodenya dikembangkan dengan cara yang berbeda. Namun efeknya sebenarnya adalah efek dari spiritisme ofensif secara umum. Trik ini tidak berguna bagiku. Haha, apakah berguna? Kamu akan segera tahu. Half Saint tersenyum dingin dan menggoyangkan telapak tangan kanannya. Ledakan, hati di dalam jiwa di depannya langsung meledak. Fang Yu berdiri diam, tanpa mengerutkan kening, dengan senyuman di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Half Saint jelas terkejut. Setelah itu, dia menembak roh yang meniru Fang Yu satu demi satu, meledakkan setiap titik merah di tubuhnya. Bang, 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 jiwa ilahi mengeluarkan ledakan suara satu demi satu. Namun, Fang Yu masih terlihat tenang,
dan senyuman di wajahnya menjadi semakin sejahtera. Kubilang itu tidak ada gunanya bagiku, kamu harus membuang waktu. Fang Yu tersenyum. Kenapa itu tidak berguna baginya? Hati Half Sage bergetar, menatap Fang Yu di depannya. Mantra ini dianggap ciptaannya sendiri, mampu membunuh orang secara tidak kasat mata. Tapi dia berhasil menyalin roh dari tubuh Fang Yu, tapi dia tidak bisa menyebabkan kerusakan nyata pada Fang Yu. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak bisa, mungkin aku bisa, biarkan aku mencobanya, kata Fang Yu. Begitu suara itu turun, dia juga mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan ujung jarinya ke Half Sein. Wow, segel ajaib muncul di depan ujung jari, dan pada saat yang sama, jiwa mulai mengembun. Melihat pemandangan ini, Half Sein terkejut. Sebelum saya melihat ujung jari Fang Yu, roh yang tampak sama dengannya segera mengembun. Berhasil, Fang Yu memandang jiwa di depannya dan mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan. Retakan, tangan kanan Fang Yu menjangkau langsung ke jantung Shen Hun dan mengguncangnya tiba-tiba. Ledakan. Terdengar suara teredam. Ban Sheng mendengus tidak jauh dari sana, memegangi dada kirinya, dan terhuyung mundur beberapa langkah. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu menggerakkan tangannya lagi ke titik akupuntur lainnya. Setiap kali dia melakukan tangannya, Half Sein akan menerima pukulan keras dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Bagaimana mungkin? Cahaya di tubuh Half Sein menyala dengan keras, menatap Fang Yu di depannya, hatinya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana Fang Yu bisa berada di depannya dengan keahlian uniknya. Dan proses castingnya persis sama dengan dia, dan kecepatan memadatkan jiwa bahkan lebih cepat dari dia. Kecuali Fang Yu pernah mempelajarinya di suatu tempat sebelumnya, tapi itu tidak mungkin. Bahkan tidak sedikit orang di klan bayangan yang mengetahui teknik ini. Fang Yu adalah ras manusia, di mana dia mempelajarinya. Tidak apa-apa jika itu hanya mantra serupa, tapi seluruh proses perapalan mantra Fang Yu jelas persis sama dengan dia. Ini menunjukkan bahwa keajaiban dipelajari darinya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat Fang Yu, dan ini juga pertama kalinya Fang Yu menggunakan teknik menghancurkan jiwa. Mungkinkah? Half Sein tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Fang Yu lagi, mengguncang hatinya. Pada saat ini, Fang Yu sedikit mengernyit melihat ke arah setengah bijak yang berjalan mundur, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia awalnya mengira teknik ini bisa langsung membunuh Half Holy, setidaknya akan menyebabkan luka parah. Tapi tampaknya tidak seperti itu. Kegembiraannya adalah, dia telah menemukan kemampuan baru dari mata Dao. Itu adalah mempelajari mantra. Dengan kata lain, salin mantranya. Di bawah premis membuka mata Dao, Fang Yu dapat dengan mudah melihat proses perapalan mantra lawan dan trik sulap serta berbagai energi hukum yang digunakan di dalamnya, sehingga dapat menguasai mantra ini. Tentu saja, mantra yang lebih rumit mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Tapi mantra umum jelas bisa dikuasai dengan mudah. Misalnya, jiwa pembunuh ilahi yang dilemparkan oleh aula semi suci ras bayangan. Fang Yu sekarang dapat melemparkannya sesuka hati. Jika aku memiliki kemampuan ini, aku tidak perlu mencuri begitu banyak cheat dengan Lin Batian, pikir Fang Yu. Half Sein kembali sadar, menatap Fang Yu, dan bertanya, siapa kamu, sebenarnya? Aku Dong Xiao Qiang. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Aku bertanya, dari mana asalmu? Half Sein bertanya dengan suara yang dalam, sebagai umat manusia, mengapa kamu bisa datang ke tempat seperti kuil? Ini pertanyaan yang bagus. Saya terbang ke sini, jawab Fang Yu. Kelompok orang itu, saya pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka. Semi Suci berkata dengan marah, ada kelalaian yang begitu besar, biarkan umat manusia masuk ke kuil. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu sudah selesai, aku harus mengatakannya. Nada suara Half Holy terhenti dan menatap Fang Yu. Dari awal hingga akhir, Fang Yu terlihat malas dan tenang. Dari lantai pertama kuil hingga saat ini, dia langsung menunjukkan bayangan suci, dan Fang Yu tidak tampak kaget atau panik. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu tidak pernah menaruh perhatian padanya. Perasaan ini membuatnya merasa marah. Sebagai penguasa kuil ini, dia menerima pemujaan dari berbagai orang berpangkat tinggi dan menikmati kemuliaan tertinggi. Tapi sekarang, ketika umat manusia berdiri di depannya, hatinya sebenarnya merasakan sedikit keterkejutan. Ini memalukan. Apakah kamu tahu di mana letak lompatan batasnya?
Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, Half Saint terdiam dan tidak menjawab. Jika kamu memberitahuku di mana kamu berada, aku akan berhenti menyerangmu dan segera meninggalkan klan bayangan. Fang Yu berkata, tetapi jika kamu tidak ingin mengatakan, maka aku akan membunuhmu dan menghancurkan pelipismu. Ini adalah ancaman. Seorang biksu manusia mengancam setengah suci kuil bayangan. Martabat dari semi suci tidak dapat menahan ini, dan kemarahannya benar-benar meledak, dan dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku akan diancam oleh umat manusia? Begitu, suara itu turun gelombang www.novelringan.com gelombang nafas setengah suci menjadi lebih kuat. Bas, di punggungnya, gambar virtual roda api yang mirip dengan pola matahari muncul. Pada saat ini, aura semi-holy bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, mencapai puncak. Cahayanya mekar, dan nafas panas terkikis dari segala arah. Oh, buang-buang waktu saja. Fang Yu menghela nafas, melihat ke arah semi-sage di depan, pedang salib emas di matanya, tiba-tiba berputar. Untuk sesaat, Half Saint hanya merasakan kehancuran yang luar biasa di sekujur tubuhnya, yang sangat menyakitkan. Sebuah kekuatan tak terlihat meremas setengah bijak dan gambar virtual roda api yang baru saja muncul di belakangnya menjadi sebuah bola. Kakak, ada semburan suara, ledakan kekuatan. Apa? Half Holy berteriak dengan keras, dan tubuhnya terus-menerus dikompres dan berubah menjadi bola. Mata Fang Yu dingin, dan pedang salib emas di pupilnya masih berputar. Half Holy menjerit dan terus berusaha melepaskan nafasnya. Namun, semakin dia berjuang, semakin kuat kekuatan yang menekannya. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan tak kasat mata ini. Siapa dia? Siapa dia? Setengah sage berteriak di dalam hatinya, rasa sakitnya begitu menyakitkan sampai mati. Dia telah berada di kuil bayangan selama bertahun-tahun, pernahkah dia mengalami pukulan seperti itu? Saya akan bertanya lagi, sebaiknya Anda berinisiatif menjawab pertanyaan saya. Fang Yu berkata dengan dingin, di mana titik lompatan batasnya. Half Saint masih mengertakkan gigi, hanya saja tidak menjawab pertanyaan ini. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, tetapi kecepatan pedang salib emas di matanya tiba-tiba meningkat. Saat ini, Half Holy hampir mati. Apa? Jeritannya bergema di mana-mana, sangat tragis. Saya tidak tahu,